Resiko jadi orang yang terlalu baik. Nah, di sini gue mau bahas tentang resiko yang terjadi kepada orang-orang yang mungkin terlalu baik terhadap dunia, terlalu baik sama teman-temannya. Nah, mungkin kadang tuh kalian cuman pengen baik karena emang dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita, kita pengen ngebantu orang, pengen selalu ada untuk orang yang membutuhkan kita, pengen selalu ada menyisihkan waktu untuk orang yang mungkin memang butuh bantuan, yang memang muncul dari rasa kasihan kita, walaupun kita mungkin gak kenal sama orang tersebut. Pengen dengerin orang juga yang mungkin punya keluh kesah tentang hidup mereka gitu. Tapi tanpa kalian sadari, setelah itu terjadi, setelah mereka mengungkapkan apa yang mereka keluhkan dan kalian membantu, sering gak sih muncul di dalam kepala kalian tuh kalau kalian tuh merasa hampa, capek, bahkan kayak kepikiran sendiri tentang apa yang kalian dengarkan tadi, apa yang kalian bantu tadi gitu. Jadi misalkan teman kalian curhat kepada kalian siang harinya. Nah, ketika kalian pengen tidur malam harinya, mungkin kalian kayak berpikir tentang masalah teman kalian gitu, kayak bantu mikirin, bahkan kalian overthinking, wah gimana ya kalau gue ada di posisi dia gitu. Dan itu membuat kita kayak ngerasa capek banget setelah kita melakukan aktivitas dari pagi mungkin sampai malam. Dan mirisnya orang yang baik, bahkan terlalu baik kayak gitu, sering banget disalahartikan bahkan dimanfaatkan sama orang lain. Itu banyak banget kejadian teman-teman, bukan cuma buat 1-2 orang doang ya, tapi emang buat orang-orang yang terlalu baik. Dan memang kalau kalian merasa terlalu baik terhadap dunia, terhadap orang-orang yang bahkan mungkin gak baik sama kalian juga, gak terlalu kalian kenal juga, tapi kalian kayak susah banget buat gak baik sama mereka, mungkin video ini cocok buat kalian teman-teman. Nah, contohnya orang yang baik itu seperti apa sih? Jadi orang yang baik di sini bukan sekedar baik, tapi memang terlalu baik bahkan sampai mengorbankan diri, waktu, dan bahkan uang mereka sendiri, teman-teman. Nah, jadi di sini orang yang terlalu baik itu gue kasih contoh ya. Ketika kalian merasa capek banget, kalian udah merasa burn out, udah letih sekali dalam menjalani hari-hari kalian, tapi kalian tuh kayak ngelihat teman kalian yang mungkin minta tolong di hari itu dan kalian berusaha tetap mau ngebantu mereka walaupun kalian sedang merasa sangat capek, sangat burn out. Dan itu adalah salah satu penyiksaan terhadap diri sendiri menurut gua. Kayak kalian tuh terlalu mengorbankan diri sendiri, mengorbankan badan kalian, waktu kalian, perasaan kalian, emosional kalian demi membantu orang lain yang bahkan orang tersebut sebenarnya kayak bisa ngerjain sendiri. Tapi kalian dengan inisiatif kalian mungkin kalian pengen banget ngebantu ya. Itu gak salah sebenarnya dari sisi kebaikan. Tapi yang salah itu adalah kalian tuh gak bisa mengenal kayak batasannya. Kalian gak bisa mengenal diri kalian sendiri dulu. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri dulu. Dan apa yang terjadi dengan diri kalian di hari itu, baru kalau memungkinkan coba bantu orang lain gitu. Jadi kalau kalian lagi capek dan emang kalian dimintain tolong sama orang yang bahkan sebenarnya bisa, kalian coba pelan-pelan bilang tidak gitu teman-teman. Jadi itu pengertian dari orang yang terlalu baik. Beda sama orang yang baik ya. Orang baik dan orang yang terlalu baik itu beda banget maknanya. Orang baik tahu batasannya, sedangkan orang yang terlalu baik itu bahkan mereka bisa mengorbankan dirinya sendiri gitu guys. Nah, jadi orang yang terlalu baik ini biasanya tuh karena dia punya luka masa lalu, karena takut kehilangan, terus karena mereka memang dari dalam hatinya tuh memang terlalu baik, terlalu gampang empati, terlalu gampang dengar cerita sedih dari orang lain. Maka dari itu muncul rasa yang terlalu baik, bahkan bisa sampai mengorbankan dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti itu tuh benar-benar sebenarnya butuh waktu dan butuh teman yang benar-benar ngerti banget sama diri mereka sendiri. Jadi orang yang terlalu baik sebenarnya itu butuh teman yang bisa bilang dan bisa menyarankan untuk bilang tidak. Karena orang yang terlalu baik itu biasanya mereka gak bisa bilang tidak guys kepada orang lain. Jadi bener-bener butuh temen yang bilang, jangan, kamu udah terlalu kelewatan baiknya, jangan terlalu baik sama dia, karena belum tentu kebaikan dibalasan dengan kebaikan gitu. Terus kapan sih rasa baik yang berlebihan ini muncul kepada orang-orang yang terlalu punya empati tinggi tadi? Nah, untuk ditanya kapan, mungkin ketika mereka melihat orang lain merasa butuh bantuan, merasa sedih. Kan mereka yang baik-baik ini, orang yang terlalu baik ini tuh muncul karena rasa empati yang terlalu tinggi ya guys ya. Nah, perasaan ini akan muncul ketika dia melihat orang lain kayak kesusahan, kayak merasa butuh temen, punya banyak masalah. Disitulah dia menyisihkan pundaknya sendiri
kepada orang lain tersebut, bahkan ketika pundaknya itu benar-benar sangat amat berat. Banyak beban orang lain yang mungkin beban si A, beban si B, beban si C, dia terima semua, ditampung semua, dan itu lo secara gak sengaja, secara tanpa sadar, itu membuat beban pikiran kita tuh makin amat berat sekali. Jadi bisa jadi overthinking juga ketika kita mau malam-malam pas mau tidur, ketika kita refleksi, kita jadi mikirin orang lain juga, yang bahkan itu sebenarnya gak bakalan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Di mana perasaan ini muncul? Jadi perasaan terlalu baik itu muncul di dalam diri kita sendiri, di dalam hati, di dalam pikiran kita. Dan kalau ditanya di situasi apa? Mungkin di dalam situasi percintaan, keluarga, pertemanan, yang mungkin gak seimbang gitu teman-teman. Kalian kayak ngerasa pengen mengerti orang lebih dalam lagi, sedangkan orang lain gak pengen mengerti kalian. Muncul perasaan kalian tuh terlalu ingin baik, terlalu ingin, nih pundak gue sisihin buat kalian. Kalau kalian punya masalah, datang ke gue ya. Kalau kalian punya kesusahan, datang ke gue ya. Gue bakal siap memberikan pundak gue, uluran tangan gue kepada kalian gitu. Dan itu benar-benar bikin capek banget teman-teman ya. Nah, mengapa nih orang yang sangat baik itu menjadi resiko? Ini benar-benar kayak aneh ya, kok orang baik jadi ada resikonya gitu. Banyak banget guys. Jadi resiko jadi orang baik itu pertama capek. Gak ada yang ngertiin kalian, sementara kalian tuh selalu ingin mengerti orang lain, bahkan kayak melebihi dari perasaan kalian ingin mengerti diri sendiri gitu. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi orang yang terlalu baik ini bisa menjadi resiko ketika mereka lupa diri mereka sendiri, lupa dengan situasi yang ada, lupa dengan realita yang ada. Mereka terlalu capek sama aktivitas sehari-hari, tapi mereka tuh masih menyisihkan pundak mereka, waktu mereka, bahkan finansial mereka kepada orang-orang yang mereka lihat sendiri kayak butuh bantuan. Dan mereka tuh gak bisa bilang tidak, mereka gak bisa bilang maaf kalau ada orang lain yang minta tolong ke kita. Itu capek banget sumpah teman-teman ya. Kadang bahkan ya, kebaikan dari diri kita sendiri yang kita kasih ke orang lain, mungkin dari waktu, dari tenaga, dari effort, dari keuangan mungkin, itu bisa dimanfaatkan sama orang lain. Dan kalian yang benar-benar orang yang sangat empati, yang pada dasarnya emang sangat baik, kalian tuh gak ngelihat sisi buruk dari orang yang menganggap kebaikan kalian itu sebuah peluang. Kebaikan kalian itu sebuah energi yang bisa dimanfaatkan sama orang lain. Jadi ada teman kalian mungkin yang sering kalian bantu. Dari segi keuangan contohnya ya, si A minta uang melulu nih sama lo nih, minta bantuan karena gak ada uang buat makan hari itu, gak ada buat susu anaknya hari itu. Dan kalian dengan posisi yang mungkin uangnya pas-pasan bahkan minus, yang punya empati terlalu tinggi, kalian tuh memberikan. Dan ketika mereka yang menerima kebaikan itu dengan secara logika, mereka sadar lo bisa dimanfaatin, dengan gak tahu dirinya mereka bakal terus minta ke kalian gitu teman-teman. Dan itulah yang gue bilang, orang baik itu sebenarnya punya resiko kalau mereka gak bisa ngelihat keburukan orang lain. Dan mirisnya orang yang sangat baik itu emang gak bisa ngelihat kejahatan orang lain teman-teman. Ini bukan kejadian sama satu atau dua orang doang, banyak banget kejadian guys ya. Makanya dari itu orang yang terlalu baik banyak banget dimanfaatkan sama orang lain. Catat itu baik-baik teman-teman ya. Dan kalau kalian emang ada di posisi udah sangat capek, udah sangat burn out, dimanfaatin sama orang lain, kalian buka mata kalian teman-teman ya. Sadar guys, sadar kalau kalian itu cuma dimanfaatin doang. Jangan sampai bakalan berkelanjutan sampai seterusnya, sampai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan sampai. Apalagi kalau kalian berada di posisi punya hubungan pertemanan yang udah sangat kuat, itu bakalan bisa sampai ke anak cucu kalian nanti, sampai kalian nanti udah beranak cucu maksudnya. Itu kalian bakal dimanfaatin terus-terusan. Kalau kalian punya hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan ya hubungan yang lebih dalam lagi kayak percintaan, udah toksik banget, kalian terlalu baik, bahkan sangat dimanfaatkan, mending kalian refleksi dulu, refleksi kenapa ini terjadi dan apa resikonya kalau gue putuskan hubungan ini. Mungkin bakal sakit di awal-awal, mungkin kalian gak bakal punya teman di awal-awal, gak punya sahabat di awal-awal, tapi di masa tua kalian bisa lebih mencintai diri kalian sendiri gitu teman-teman. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi tetap orang yang baik tapi tidak terlalu baik? Nah caranya kalian harus memahami dulu realita di saat itu, realita dimana kalian tuh sebenarnya lagi butuh sesuatu gak sih? Atau
orang tersebut tuh benar-benar butuh bantuan gak sih? Atau kebaikan yang gue berikan ini terlalu di luar batas gak sih? Nah yang paling utama adalah kalian benar-benar harus bisa mencintai diri kalian dulu teman-teman. Nah misalkan kalau kalian lagi capek, kalian dengerin dulu nih badan kalian gitu loh. Sebelumnya kalian pasti punya perang batin. Di dalam perasaan kalian pengen ngebantu orang lain. Tapi di sisi badan kalian tuh udah teriak, woi gue pengen istirahat nih, gue pengen tiduran nih, pengen rebahan, tolonglah berhenti dulu, sayangin gue dulu. Tubuh lu ngomong kayak gitu. Tapi di dalam perasaan kalian, di dalam keinginan kalian pengen banget ngebantu orang lain. Di situ bakal terjadi konflik batin yang benar-benar sangat amat bikin capek duluan juga sebelum kalian memberikan kebaikan gitu. Dan kalian harus mendengarkan dulu mana yang lebih mencintai diri kalian sendiri, mana yang bikin badan kalian benar-benar relax. Kalau emang kira-kira kalian bisa ngelihat sesuatu, orang yang minta tolong itu masih bisa ngerjain sendiri, ya udah kalian lebih cintai dulu diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian mengorbankan tubuh kalian yang udah sangat capek itu demi mengutarakan perasaan kalian yang ingin ngebantu orang lain. Nah, mungkin di antara kalian banyak banget nih yang bilang, emang ada apa orang sebaik itu? Ada ya, banyak banget teman-teman. Banyak banget orang yang mengorbankan dirinya sendiri buat orang lain. Bahkan orang yang terlalu baik itu sering banget dicap sama orang lain sebagai orang bodoh, orang tolol, orang bego. Kok lu mau sih berkorban demi orang lain padahal lu lagi capek-capeknya? Itulah resikonya teman-teman. Lu dicap bego, dicap bodoh karena kebaikan yang kalian berikan itu selalu di luar batas dari orang-orang yang mungkin berpikiran cukup baik gitu loh. Orang yang baik itu bisa ngerti perasaan yang terlalu baik itu gak boleh sebenarnya. Kalian harus tahu batasannya dulu gitu teman-teman. Dan semoga kalau kalian emang punya perasaan atau kepribadian yang terlalu baik kepada orang lain, yang selalu ingin menolong orang lain, semoga kalian benar-benar bisa berdamai dulu dengan diri kalian sendiri, dan semoga kalian bisa membantu orang lain dengan tahu batasannya ya. Nah, gimana menurut kalian tentang video ini? Coba tulis di komen. Dan kalau kalian memang punya kepribadian yang sangat baik, sangat terlalu baik kepada orang lain, atau teman atau saudara kalian yang punya perasaan seperti itu, tulis di komentar, gue pengen tahu nih. Karena nggak jarang teman-teman orang yang baiknya kelewatan banget. Nah, semoga video ini membantu, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga channel ini teman-teman. By the way, nama gue Ray Sansan. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.